Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, mari kita memulai pelajaran kepesantrenan pada hari ini dengan tema akhlak kepada ayah, akhlak kepada guru, dan pada pokoknya akhlak kita harus dengan akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza kelawan opo yatakhallaqu gawe akhlak sopo alwaladu anak. Yajibu wajib alal waladi ing atase anak ayyatakhallaqo yento gawe akhlak sopo anak bil akhlaki kelawan akhlak al hasanati kang bagus min sigharihi awit saking cilike anak. Liyaisha supaya urip sopo anak mahbuban iku den senengi fi kibari ing dalem tuwane anak wa yardo rido nganhu saking anak sopo rabbuhu pengirane anak. Wa yuhibbuhu lan demen ing anak sopo ahluhu keluargane anak. Wa jami'un nasi lan sekabehane menungso. Jadi yajibu wajib ya. Wajib alal waladi ing atase anak ayyatakhallaqo yento gawe akhlak sopo anak bil akhlaqi kelawan akhlak al hasanati kang bagus min sigharihi saking cilike anak. Jadi anak wajib berakhlak mulai dari kecilnya. Karena apa? Liyaisha supaya ni urip sopo anak mahbuban den senengi fi kibarihi ing dalem tuane anak, supaya kehidupannya disenangi karena dengan akhlak yang bagus tadi. Wayardolan ridho nganhu saking anak sapa rabbuhu pangerane anak. Dan Allah ridho kepada anak tadi karena anak tadi berakhlak mulia atau berakhlak baik. Wa yuhibbuhu lan demen ing anak sapa ahluhu keluargane anak. Tentu saja keluarganya juga akan senang kepada anak tadi. Wa jami'un nasi lan sekabehane menungso. Begitu juga semua manusia. Kita lanjutkan. Wa yajibu lan wajib alaihi ing atase anak aidon halimali. Halimali itu juga, sehingga wajib juga terhadap anak ayyabta'ida yen to ngedoi sapa anak
nganil akhlaki saking akhlak al-qabihati kang ala. Kai layakuna supaya ora ana sapa anak makruhan iku den sengiti atau dibenci. Layar do ora rido nganhu saking anak sapa rabbuhu pangerane anak. Wa yuhibbuhu wala yuhibbu lan ora demen ing anak sapa ahluhu keluargane anak. Wala ahadun lan ora wong suci minan nasi saking menungso. Jadi wajib terhadap anak ya untuk menjauhi ya ayyab ta'ida yen to ngedoi atau menjauhi nganil akhlaki saking akhlak al-qabihati kang ala, menjauhi akhlak yang tercela. Ala itu tercela atau tidak baik. Kaila yakuna supaya ora ono, supaya tidak terjadi makruhan iku den sengiti. Den sengiti itu dibenci, supaya tidak dibenci. Nah, ya karena ketika kita berakhlak jelek pasti akan dibenci. Agar tidak dibenci berarti kita harus menjauhi akhlak tercela. La yardo ora ridho nganhu sangking anak sapa robu pangerane anak, mengakibatkan Allah atau Rob itu Tuhan itu Allah ya. Jadi mengakibatkan Allah tidak ridho kepada anak tadi. Wala yuhibbu lan ora demen ing anak sapa ahluhu ahline anak utawa keluargane anak, atau keluarga menjadi tidak senang kepada anak tadi karena anak tadi berakhlak tercela. Oleh karena itu akhlak tercela atau akhlak yang tidak baik supaya ditinggalkan. Wala ahadum minan nasi dan wala ahadun lan ora wong suwiji minan nasi saking menungso. Di manusia juga tidak senang. Nah, ini wajib atas seorang anak berakhlak dengan akhlak yang baik dari kecilnya, mulai dari kecil ya. Jadi mulai dari kecil berakhlak dengan akhlak yang baik. Agar kehidupannya dicintai ketika dewasa. Tuhannya akan ridho, Allah akan ridho padanya, dan keluarganya akan senantiasa mencintainya, dan seluruh manusia juga mencintai. Kemudian yang kedua, wajib juga atas seorang anak yang beradab menjauhi dari akhlak yang tercela agar tidak menjadi orang yang dibenci. Ketika berakhlak tercela pasti akan dibenci. Ya, siapapun akan membenci. Agar tidak menjadi orang yang dibenci. Nah, ketika berakhlak tercela, Tuhannya tidak ridho padanya, dan keluarganya tidak mencintainya, dan juga seluruh manusia. Oleh karena itu, untuk meninggalkan akhlak tercela, Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladu
tai utawi anak al adibu kang duweni adab tata krama ya iku yahtarimu mulyaake sapa walad walidayhi ing wong tuwa lorone walad wa muallimihi lan wong kang mulang ing walad atau gurunya wa ikhwanahu lan ing pira-pira dulure walad al kibaro kang tuwa atau kang dewasa. Jadi saudara-saudara yang lebih tua atau kakak ya. Wa kullaman lan ing saben-saben wong huwa kang utawi man iku akbaru luwih gedhe minhu saking walad. Jadi pada orang-orang yang lebih tua dari walad, siapapun itu. Wa yarhamu lan melasi sapa walad ikhwanahu ing pira-pira dulure walad as-sighara kang isih cilik. Jadi melasi atau mencintai, mengasihi pada saudara-saudaranya yang masih kecil atau adiknya. Wa kullaman lan ing saben-saben wong huwa kang utawi man iku asgharu luwih cilik minhu tinimbang walad atau pada siapapun anak yang lebih muda. Wa yasduqu lan temen jujur fi kalamihi ing dalem gunemane walad ketika berkata atau bergunem berkata itu dengan kata-kata yang jujur. Wa yatawaddu lan andap asor ma'an nasi sartane menungso tidak sombong. Tawaddu andap asor sehingga dia tidak bertingkah sombong. Kalau sombong pasti akan dibenci oleh manusia. Wa yasbiru lan sabar ngalal adza ing atase piloro. Ketika disakiti tidak membalas. Jadi berkata, aku tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Jadi harus punya rasa sabar. Wala yuqati'u lan ora megot al aulada ing pira-pira anak. Jadi tidak memutuskan hubungan pada anak-anak yang lain. Wala yatakhasamu lan ora misui mangahum sartane anak atau aulad. Jadi tidak misuh-misuh atau tidak berkata yang tidak sopan. Jadi kata-katanya kata-kata yang sopan harusnya. Tidak boleh misuh. Banyak misuh itu bermacam-macam. Jadi kata-kata yang tidak tepat diucapkan itu berarti misuh. Jadi mengatakan hal-hal yang sebenarnya hal-hal itu benar tetapi tidak tepat mengucapkannya, ya, itu juga termasuk misuh. Contohnya banyak ketika kita anjing itu benar karena anjing itu ya nama hewan. Ya, ketika kita mengucapkannya tidak tepat, tidak mengucapkan pada hewannya, mengucapkan pada di depan manusia, lah berarti di situ juga misuh. Bahkan hal-hal yang sebenarnya baik, contohnya ada buah jambu, ya, atau buah atau hewan lain, nah itu nama hewan atau nama benda seperti jambu tadi. Ketika mengucapkannya di depan orang dengan nada yang tidak baik juga, itu juga menjadi
misuh. Jadi mengatakan sesuatu yang bukan pada tempatnya, nah, itu adalah sesuatu yang tidak baik ya. Wala yarfa'u lan orang banterake sapa walad sautahu ing suarane walad idza takallama nalikane guneman sapa walad au dhika utawa guyu sapa walad. Jadi dan tidak boleh meninggikan suara ketika berkata-kata ataupun ketika tertawa. Jadi kita sudah diajari di tabita anak-anak untuk mengatur volume. Ada volume 1, ada volume 2, ada volume 3. Di volume 1 di mana kita sedang berbicara dengan 1, 2 orang atau 3 orang yang berdekatan. Jadi tidak berteriak-teriak. Kemudian kalau volume 2 ketika kita mempresentasikan sesuatu atau berbicara di depan teman-teman yang banyak, atau ketika kita memanggil teman yang agak jauh dengan volume 2. Kemudian volume 3 ketika kita ada bahaya dan sesuatu yang diperlukan karena kondisi yang harus benar-benar meninggikan suara. Jadi kita sudah diajari untuk bersuara sesuai dengan kondisinya. Jadi tidak berteriak-teriak, karena berteriak-teriak itu sangat tidak baik. Kemudian ketika tertawa juga demikian, tidak sampai terbahak-bahak, karena itu juga tidak baik. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian kita lanjutkan pada bahasa Indonesianya dari pembelajaran yang kedua tadi. Seorang anak yang beradab, ia memuliakan kedua orang tuanya dan para pengajarnya. Jadi anak yang mempunyai adab, anak yang mempunyai tata krama itu adalah anak yang mau memuliakan kedua orang tuanya dan para pengajarnya atau gurunya. Jadi anak-anak sekalian, anak-anak tabita khususnya, hormatilah, muliakanlah kedua orang tua kalian dan hormatilah guru-guru kalian. Karena dengan menghormati keduanya, insya Allah nanti ilmu kalian akan bermanfaat. Begitu juga menghormati para saudaranya yang lebih besar, kakak-kakaknya, dan semua orang yang lebih besar darinya, tetangga-tetangga kita, dan siapapun yang lebih besar dari kita juga harus kita muliakan. Kemudian menyayangi saudara yang lebih kecil, adik kita ya. Kemudian saudara-saudara kita yang lebih kecil, begitu juga semua yang lebih kecil dari kita, bukan saudara atau bukan siapa-siapa, tapi yang lebih kecil dari kita, kita juga harus menyayangi. Anak-anakku sekalian, kita juga dianjurkan untuk beradab dengan sifat jujur ya, atau berperilaku jujur ya. Dan seorang anak yang beradab selalu jujur dalam setiap perkataannya. Bertawadhu ya. Bertawadhu itu rendah hati, tidak menyombongkan diri, karena
kita sebagai hamba Allah sangat dilarang untuk menyombong-nyombongkan diri. Kita harus rendah hati sesama manusia. Jadi kita sudah setiap hari menerima penyampaian dari Bunda dan Pak Guru yang ada di sekolah untuk selalu rendah hati, bergaul kepada siapa saja, ya, rendah hati sesama manusia, dan bersabar atas gangguan dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak tetangga. Kepada tetangga kita juga harus saling menyapa, ya. Anak-anak harus saling menyapa kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Kalau ada waktu boleh main bersama, ya, dan tetap menjaga sifat-sifat yang baik agar tetap dapat dilaksanakan. Saling berkata-kata baik, ya, saling memberi, ya. Tidak pula berkelahi bersama mereka. Ini hal yang sangat tidak baik, ya, sampai berkelahi. Dan tidak meninggikan suara apabila sedang berbicara atau tertawa, sehingga ada namanya volume berbicara, volume tertawa. Jadi harus ada volumenya. Oke. Ada ayat yang menegaskan bahwa kita harus selalu berakhlak baik terhadap orang tua dan guru. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah, ya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan jadi kita bicara moh gitu, ya, dan lain sebagainya, walaupun satu kata tapi itu menyakitkan, itu sangat dilarang oleh Allah. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk berbicara dengan baik kepada kedua orang tua. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ini ada catatan. Catatannya adalah mengucapkan kata kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama. Kemudian apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Hadis tentang akhlak terhadap orang tua, ya. Ada an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, diceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bunyinya, ridallahu fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Jadi kita semua supaya berusaha mendapatkan ridho kedua orang tua kita, karena ketika orang tua ridho kepada kita, Allah juga akan ridho kepada kita. Kemudian tadi ada akhlak terhadap guru. Selain kepada orang tua, ada kepada guru, mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru. Ucapkanlah salam. Salam itu saling mendoakan, ya. Mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti itu. Memperhatikan apa yang disampaikan guru. Ketika guru menyampaikan sesuatu, ya didengarkan, diperhatikan, dan nanti diamalkan. Kemudian mendoakan guru. Maaf ya, ini yang ketiga, merendahkan suara di hadapan guru. Sama seperti di hadapan orang tua, juga tidak membentak-bentak, berkata-kata dengan kata-kata yang halus, ya, kepada guru, kepada orang tua. Sama, karena guru juga orang tua kita, ya. Kemudian yang keempat, melaksanakan perintah guru selagi perintah itu tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi perintah-perintah yang baik dari guru juga harus dilaksanakan. Begitu juga perintah-perintah yang baik dari orang tua juga harus dilaksanakan. Kemudian yang kelima, mendoakan guru. Selain kita mendoakan kepada orang tua, kita juga harus mendoakan pada guru, ya. Yang selanjutnya, cara membahagiakan orang tua. Kita semua punya orang tua, ya. Jadi cara membahagiakannya bagaimana? Satu, cara membahagiakan orang tua yang pertama adalah bersikap sabar dan menahan marah. Sabar, tidak boleh marah-marah sama orang tua. Kalau kita sabar, orang tua pasti akan bahagia. Kalau kita marah-marah, ya orang tua tidak bahagia karena kita selalu marah-marah. Jadi anak pemarah, sangat tidak baik ini nanti. Ya, kita selalu diajarkan di sekolah, kita selalu diperingatkan, dituntun oleh bunda dan pak guru di Tapita untuk selalu bersabar, tidak marah-marah. Ketika kita ingin marah, kita harus menahan, ya, ditahan, dan kita tidak lampiaskan dengan kata-kata kasar, dengan memukul-mukul sesuatu. Nah, itu tidak baik, ya. Kemudian yang kedua, cara membahagiakannya adalah lemah lembut dalam bertutur kata kepada orang tua. Jagalah setiap tutur kata kita, ya. Jagalah setiap tutur kata kita sebagai anak agar senantiasa lemah lembut tatkala berbicara kepada orang tua. Jauhi ucapan-ucapan bernada tinggi
apalagi kata-kata kasar ya. Kata-kata kasar. Sangat tidak boleh kata-kata kasar ini. Yang ketiga, ringan tangan, suka membantu menjalankan perintah orang tua. Ringan tangan menjalankan perintah orang tua. Kalau orang tua sedang sibuk, orang tua sedang banyak pekerjaan, kemudian meminta tolong kepada anak-anak untuk dibantu, ya kita sebagai anak harus ringan tangan, dengan suka hati melaksanakannya. Kita semua, Bunda dan Pak Guru, sangat percaya kepada anak-anak bahwa anak-anak adalah anak-anak yang hebat, ya. Selalu sabar, lemah lembut, kemudian ringan tangan, suka membantu. Pak Guru dan Bunda tahu anak-anak suka membantu di sekolah ketika Bunda dan Pak Guru sedang banyak hal yang dikerjakan, anak-anak membantunya. Ini sangat baik dan semoga anak-anak Tabita benar-benar menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, menghibur orang tua. Jadi ketika dengan cara apa menghiburnya? Dengan cara bersikap baik, bertutur kata baik. Ini juga menghibur. Pastilah orang tua akan terhibur dengan sifat-sifat baik dari anak-anak semua. Tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Orang tua selalu bekerja keras. Ada yang berangkat pagi, pulang sampai sore. Ini pekerja keras. Lah oleh karena itu, anak-anak harus menghargai kerja keras orang tua dengan cara belajar dengan giat, sholat tepat waktu, selalu mengaji, mendoakan kepada orang tua. Nah ini adalah menghargai kerja keras orang tua, menerima apapun pemberian orang tua, tidak meminta hal-hal yang memberatkan. Jadi menghargai apapun yang diberikan orang tua, dihargai. Pasti anak-anak Tabita, anak-anak yang bisa menghargai orang tuanya, memberikan yang terbaik untuk orang tua. Ya, memberikan yang terbaik apa? Belajar giat, memberikan hal yang terbaik. Belajar dengan giat. Kemudian belajar untuk rutin membersihkan tempat tidur, membantu menyapu, mengelap kaca dan lain sebagainya. Ini memberikan hal yang terbaik, hal-hal yang baik yang bisa anak-anak lakukan. Ini adalah hal-hal yang dapat memberikan kebahagiaan tersendiri pada orang tua. Kemudian tadi ada ayat atau hadis tadi, akhlak terhadap orang tua, sekarang terhadap guru, yang artinya katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Artinya apa? Artinya orang-orang yang berilmu tidak akan pernah bisa disamakan dengan mereka yang tidak berilmu. Jadi guru ini salah satu dari orang yang berilmu. Oleh karena itu, guru adalah orang yang derajatnya lebih mulia dibanding mereka yang tidak berilmu. Maka wajib bagi kita untuk menghormati, patuh, dan taat terhadap nasihat dan perintahnya. Oleh karena itu,
kita semua, anak-anak, bahkan bunda dan pak guru yang di sekolah juga mempunyai guru. Anak-anak punya guru. Gurunya ada guru TK, ada guru mengaji waktu di rumah, ada guru yang sekarang yaitu guru di Tabita, ada guru PAUD waktu PAUD dulu. Nah, ini guru-guru kalian yang harus kalian hormati. Pak guru dan bunda juga punya guru. Guru-guru ketika TK dulu, SD dulu, kemudian ketika SMP, SMA, ketika di perguruan tinggi. Lah ini juga punya guru yang wajib juga dihormati. Sehingga kita semua wajib menghormati guru-guru kita supaya ilmu kita menjadi barakah. Ilmu kita menjadi bermanfaat. Semoga anak-anak Tabita adalah anak-anak yang mampu berakhlak mulia karena sudah dilatih mulai kecil berakhlak baik, berkata jujur, berkata dengan sopan, berkata dengan volume yang sesuai, kemudian menghormati atau memuliakan orang tuanya, memuliakan, menghormati gurunya. Semoga anak-anak Tabita jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh kedua orang tua. Semoga anak-anak bisa selalu berusaha dengan sebaik-baiknya. Dan satu lagi, nanti bisa diulang-ulang cara membaca kitabnya karena anak-anak sudah mempunyai semua di rumah, dan nanti bisa diputar ulang cara membacanya. Ketika nanti ada ketidaksamaan sedikit dari tulisan yang ada di kitab dengan yang dibacakan Pak Ustadz, ini sebenarnya sama maksudnya. Ini anak-anak berlatih. Ini intinya kita melanjutkan dari kepesantrenan yang sudah berjalan, yang sudah dilaksanakan di setiap hari Selasa di Tabita. Ini anak-anak sekarang di bulan Ramadan ini melanjutkan kepesantrenan itu di rumah, dan semoga anak-anak tetap semangat menjalankan puasa bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menambah dengan ibadah-ibadah yang lain, salat tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Dan tak lupa mendoakan kepada kedua orang tua, ya, selalu kita panjatkan. Akhirul kalam, semoga kita semua dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala.